Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel kami yang paling seru dan inspiratif. Nah teman-teman, masih sekarang lokasinya di tempat pekarangan kami, di mana kami menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat ini vertical kultur ya. Kita akan membuat vertical kultur yang mana pot ini sangat efisien dari segi ukuran, karena dalam ukuran diameter 30 saja kita mampu menanam sebanyak 24 jenis tanaman di sini ya, terutama sayur-sayuran. Kemudian juga selain itu kita juga bisa menjadikan di bagian tengahnya ini sebagai tempat sampah dari rumah tangga kita, seperti nasi, kemudian sisa-sisa makanan yang lain yang bisa kita masukkan sebagai sumber vitamin untuk tumbuhan yang kita tanam di sini. Nah, cara membuatnya cukup gampang. Kita ini menggunakan dua buah timba. Ya, ini timba bekas cat atau bekas favorit yang bisa kita beli di pasar-pasar. Harganya pun cukup murah, ini kisarannya Rp20.000. Ya, kebetulan karena di tokonya hanya ada dua dan itu pun dengan ukuran yang berbeda, sedikit kecil, jadi saya buat seperti ini teman-teman. Langkah pertama, untuk timba yang bagian bawah ini kita lubangi bagian bawahnya untuk sirkulasi air. Kemudian di bagian tutup atasnya juga kita bolongi sebagai penghubung antara timba yang atas dan timba yang bawah. Kemudian juga di bagian sini, di bagian penutup timba yang bagian atas, kita bolongi menyerupai ini untuk penyangganya tempat sampah atau tempat ketika kita akan menyiram. Ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita isi juga dengan paralon. Fungsi paralon ini juga sebagai tempat kita menyiram dan juga berfungsi sebagai tempat kita akan memberi pupuk ataupun kita memberi kotoran hewan. Jadi nanti setelah timbanya dibolongi seperti ini, kita sambung. Ya, tutupnya ini yang bagian bawah tidak saya buang, cukup dibolongi saja. Kemudian saya sambung di bagian sininya dengan menggunakan kawat. Kita sambung menggunakan kawat kiri kanan, kemudian kita bolongi. Nah, setelah itu kita sampingnya kita ukur dulu ya, kita kasih jarak. Ini jaraknya 10, ke sini sekitar 12, ke sini 10, sini sekitar 12. Kita bolongi dulu, kemudian di bagian sampingnya juga kita siksa, kita gergaji ya teman-teman. Nanti kita akan review di belakang videonya. Gergaji, kemudian kita panasi. Kebetulan saya tidak memiliki pemanas yang bagus, saya menggunakan dua buah lilin yang saya panasi di bagian atas dan bagian bawah. Kemudian nanti di bagian atas juga kita perbanyak pemanasannya. Kemudian saya masukkan bambu yang sudah saya runcingkan depannya, saya masukkan. Terus seperti itu, jangan lupa juga sediakan lap yang sudah diberi air. Setelah dipanaskan kemudian dimasukkan bambu, kita lap menggunakan air supaya tidak kembali lagi tertutup. Setelah jadi semua, di bagian dalam juga saya kasih penyekat supaya ini ya tidak goyang. Di bagian bawah, di bagian bawah saya kasih penyekat. Nah, ketika kita masukkan ini ya, masukkan ke bagian penyekat di bagian dalam dan kemudian juga kita tutup. Nanti akan kita isi dengan media tanam. Kita isi media tanam dengan penuh, semuanya isi dengan penuh. Media tanamnya sama seperti media tanam yang lain. Kita bisa menggunakan tanah yang subur, kemudian kita gunakan pupuk kompos atau kotoran hewan yang sudah lama, kemudian kita campur dengan sekam atau menggunakan arang sekam. Kemudian kita masukkan, kita taruh, kemudian kita masukkan bibitnya. Ya, bagaimanakah proses
pembibitan masuk ke dalam sini. Kita lihat video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Seperti ini penampakannya ya teman-teman kalau sudah diisi dengan media tanam. Tinggal kita cat, tinggal kita rapikan dan kita baguskan, kemudian kita isi dengan tanaman sayur-sayuran sesuai dengan keinginan kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengintip cara pembuatannya secara detail. Yuk kita ikuti terus video ini sampai akhir. Ya, mula-mula kita siapkan 2 buah timba. Kemudian tutup timba bagian bawah kita mal dulu dengan timba bagian atas. Kita mal menggunakan spidol supaya nanti menjadi penghubung ini. Penghubung antara timba atas dan timba bawah, tidak perlu mengelem. Cukup kita gunakan tutupnya saja. Yang nantinya timba bagian atas akan kita lem dengan timba ini ya, kita bolongi dulu menggunakan silet, cutter atau menggunakan pisau. Kemudian timba bagian atas kita bolongi juga bagian bawahnya ya, kita silang. Yang kita silang itu adalah bagian yang akan kita potong atau kita bolongi seperti itu. Kalau setelah dibolongi ya, kemudian dihubungkan dengan tutup timba bagian bawah. Kita hubungkan dengan menggunakan lem. Saya menggunakan lem CCP di sini. Ya, kemudian juga boleh kita tambah dengan lem tembak supaya lebih kuat. Setelah di CCP boleh di lem tembak supaya merekatnya lebih kuat. Karena nantinya ini menjadi penghubung antara timba atas dan timba bawah supaya tidak terlalu banyak memakan waktu untuk membuatnya. Nah, ini kita mengukur paralon yang akan kita gunakan dengan tutup timba bagian atas, paling atas. Kita ukur bentuknya seperti itu, kemudian kita bolongi supaya nanti saat menarik kompos yang ada di dalam itu lebih gampang ya. Ini pipanya yang akan kita gunakan, kemudian kita bolongi. Saya menggunakan paku yang saya panaskan menggunakan lilin, kemudian saya tancapkan ke paralon ini sebanyak mungkin karena ini nanti akan menjadi jalan cacing yang akan makan ke bagian sisa makanan yang kita taruh di situ. Nah, ini juga timba bagian bawah, paling bawah kita bolongi sebagai sirkulasi air seperti itu. Kalau sudah dibolongi ya, di bagian bawah juga kita kasih sekat supaya nanti paralonnya tidak goyang-goyang. Saya kasih sekat dengan guntingan paralon kira-kira 2 cm, kemudian saya taruh di dalam, saya lem juga. Nah, ini timba bagian bawah yang sudah dibolongi dan diberi penyekat untuk paralon ya. Ini timba bagian atas tadi yang sudah diberi sambungan dengan tutup timba di bagian bawah. Kemudian kita sambung saja seperti menutup timba biasa ya. Kemudian kita bolongi di situ, kita bolongi dan kita kasih kawat supaya tidak goyang-goyang. Kiri kanan sama, itu bolongannya bekas tentengan timba, kita kasih kawat. Nah, ini yang telah direkatkan di bagian atas tadi paralonnya, dan tutupnya juga kita sambungkan menggunakan lem. Saya menggunakan sama lem CCP dan juga menggunakan lem tembak supaya lebih kuat. Nah, seperti itu kira-kira penggunaannya, seperti itu nanti
Nah, di bagian bawah tidak goyang-goyang sudah. Jadi kalau sudah diisi tanah dan kemudian ada kompos yang di dalamnya, kita tinggal nariknya, tarik paralonnya saja ke atas. Nah, langkah selanjutnya kita ukur sesuai dengan kemauan kita. Ya, ini diberi kawat dulu, ukur, kemudian kita gergaji dan kita lubangi sesuai dengan keinginan kita dan kita panaskan menggunakan lilin. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih.